Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak Ibu guru penguji kinerja PPG 2021. Perkenalkan, nama saya Buana Wijayanti dari Universitas Negeri Yogyakarta, PPG 2021 Angkatan 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini kartu ujian saya. Saya melaksanakan praktik pembelajaran dan proses perekaman pada tanggal 19 Juli 2021 di kelas 4 SD Negeri Gelaran 2, tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 1. Demikian, ada kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Anak-anak, apakah suara ibu sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah. Apakah gambar ibu juga terlihat dengan jelas? Jelas, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sehat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Mbak Naya. Ya, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Sinta. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Marofa. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Mbak Ella. Hadir, Bu. Mbak Esa. Bu. Mbak Esa. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Indah. Hadir, Bu. Mbak Adela. Hadir, Bu. Mbak Saina. Hadir, Bu. Mbak Sandra. Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Septi. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Maisha. Hadir, Bu. Ya, oke. Semuanya sudah ibu absen ya. Ya, Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa, siapa yang mau memimpin berdoa? Saya. Ya, yuk, dipimpin yuk, Mbak Marofa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Marofa. Sama-sama, Bu. Iya, anak-anak, belum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Oke, Bu. Sudah terlihat ya ini anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, kalian sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sekarang kita akan bertepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Tepuk semangat. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, Bu. Iya, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya. Adakah perayaan rasulan di lingkungan kalian? Ada, Bu. Ada. Kesenian apa saja yang ditunjukkan saat perayaan rasulan? Karawita. Karawitan, badilan, Wayang. wayang, reog, Wayang sodol. wayang sodol, Tari-tari. tari-tari. Wah, bagus sekali ya, banyak ternyata keseniannya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan, tulis, atau visual. Kemudian yang IPS, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, mengidentifikasi ciri khas daerah yang ada di Indonesia. Bacakan tujuan pembelajaran pada pagi ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar keberagaman budaya dalam PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis keberagaman budaya yang ada di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui tayangan video tentang berita masalah keragaman budaya, peserta didik dapat membuat tabel tentang contoh keragaman budaya di Indonesia dengan mandiri. Anak-anak, Ibu akan mengecek kemampuan awal kalian sebelum pembelajaran. Ya. Tari Saudati berasal dari mana? Dari Aceh. Dari Aceh. Bu. Dari Aceh, Bu. Ya, Rumah Gadang berasal dari mana? Dari Sumatera Barat. Tari Gambyong berasal dari mana, anak-anak? Jawa Tengah. Tari Piring berasal dari mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, betul sekali. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang keragaman budaya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Ini gambar apa, anak-anak? Pakaian adat. Pakaian adat. Yang pertama ini berasal dari mana? Yogyakarta. Yang kedua ini berasal dari mana? Kalimantan.
kemudian yang ketiga ini berasal dari mana? Dari Bali. Dari Bali. Iya, pintar sekali. Nah, pakaian adat tadi merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, Nana. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu tentang keragaman itu apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Keragaman budaya adalah sesuatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan suku atau ras. ya, terima kasih Mbak Naya. Ya, Kemudian, Bu, sama-sama. contoh dari keragaman budaya itu ada apa saja? Adat istiadat, Bu. Adat Rumah istiadat, adat. rumah adat, Tarian daerah. Alat musik daerah. ya. Betul sekali anak-anak. Keragaman budaya adalah suatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan suku atau ras. Contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia diantaranya ada adat istiadat, rumah adat, atau tarian daerah, kemudian alat musik daerah, dan senjata daerah. Nah, anak-anak, Ibu punya video pembelajaran tentang keragaman budaya di Indonesia. Kalian simak ya videonya. Ya, Bu. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman. Keragaman tersebut antara lain suku bangsa, bahasa, rumah adat, tari tradisional, pakaian tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Anak-anak, kalian tadi sudah melihat video tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bermain tebak-tebakan. Kalian menyebutkan ini rumah adat dari mana, atau pakaian adat dari mana, atau makanan khas dari mana, begitu ya. Nama makanannya juga apa, nama Ya, Bu. rumah Ya, adatnya Bu. juga apa. Kalian nanti tebak ya, anak-anak. Ya. Gambar 1. Coba ditebak siapa yang bisa. Saya, Bu. Ya, yuk. Mas Joglo dari Yogyakarta. Ya. Apakah betul jawaban temanmu, anak-anak? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Ya. Sekarang gambar 2. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Rumah gadang dari Gambar 2, rumah gadang di Sumatera Barat. Ya, apakah betul jawaban temanmu? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Betul, ya. Kemudian Ibu punya lagi gambar 3. Saya, Bu. Ya, yuk. Rumah Hunai dari Papua. Apakah betul jawabannya Mbak Dela? Benar, Betul, Bu. Bu. Betul, karena Mbak Dela sudah menjawab benar. Ibu kasih bintang. Bintangnya Ibu simpan ya. Nanti di akhir pembelajaran Ibu tampilkan. Nah, Ya, sekarang yang gambar 4. Saya, Bu. Ya, apa Mbak? Rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Apakah betul jawabannya Mbak Kiara? Benar, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Ya, Kiara juga mendapat bintang ya. Bintangnya Ibu simpan ya. Ya, Bu. Ya, kemudian kita lanjut. Yang pertama ini gambar apa?
Gambar A. Gudeg. Dari mana gudeg? Dari gambar Yogyakarta. dari Yogyakarta. Yogyakarta. Betul sekali. Mendapat bintang ya. Terus gambar yang kedua. Rendang dari Sumatera Barat. Rendang dari Sumatera Barat. Sekarang ibu punya ini gambar yang ketiga. Empek-empek dari Palembang. Empek dari Palembang ya. Gambar yang keempat. Papeda dari Papua. Papeda dari Papua. Betul sekali ya anak-anak. Itu tadi Ya, Bu. makanan khas daerah dan rumah adat daerah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang Ya, anak-anak Bu. ibu punya video tentang berita masalah keragaman budaya. Kalian amati ya anak-anak. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Nanti kalian berikan pendapat ya dari video berikut ini ya. Ya, Bu. Silahkan diamati tayangan video berikut ini. Oke. Kerusuhan berdarah yang pernah mengguncang Indonesia. Koran Sindo, Rabu, tanggal 18 April tahun 2018 pukul 7 waktu Indonesia Barat. 1. Kerusuhan Sampit, 3 tahun setelah kerusuhan Mei tahun 1998, sebuah kerusuhan baru hadir. Di Kalimantan Tengah terutama kota Sampit, kerusuhan antara dua kubu etnis berakhir dengan mengerikan. Setidaknya ratusan warga meninggal. Penyebab dari kerusuhan antara etnis Madura dan Dayak ini masih simpang siur. Anak-anak, dari tayangan video yang kalian lihat tadi, coba kalian berikan pendapatmu. Mengapa terjadi konflik pada masyarakat Indonesia? Karena rendahnya kesadaran persatuan dan kesatuan. Tidak pernah ada rasa toleransi antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu pendapat Mbak Esa dan Mbak Marofa. Sekarang, konflik antar agama masih saja terjadi. Apa pendapatmu tentang konflik antar agama yang terjadi di Indonesia? Konflik agama di Indonesia mengakibatkan pecahnya persatuan negara. Sebaiknya konflik agama cepat diselesaikan supaya bisa tercipta kehidupan dan yang rukun, damai, dan tentram. Betul. Terima kasih Mbak Saina pendapatnya. Sekarang, bagaimana caramu menjaga persatuan dan kesatuan? Dengan menghormati satu sama lain, tidak mengejek teman yang berbeda agama, menjaga keutuhan NKRI. Ya, terima kasih Mbak Sandra. Nah, anak-anak, kalian sudah menjawab semuanya. Ibu kasih bintang lagi ya. Anak-anak, kegiatanmu selanjutnya adalah berdiskusi kelompok. Nah, kemarin Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, tugasmu adalah berdiskusi dengan teman kelompokmu untuk menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan yang Ibu berikan. Untuk kelompok A, mengerjakan paragraf 1. Kemudian untuk kelompok B, mengerjakan paragraf kedua. Nah, untuk kelompok C, mengerjakan paragraf ketiga. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah tampak ini anak-anak? Sudah, Bu. Nah, teks bacaan berjudul Menjaga Budaya ini kalian analisis. Mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung, ya? Ya, Bu. Ya, Bu.
Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ibu sudah mengirimkan teks untuk kalian diskusikan bersama teman kelompokmu. Silakan dicek. Sudah, Bu. Gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Kalau sudah, Ya, Bu. Ya, Bu. kita presentasi perwakilan. Perwakilan salah satu dari kelompok, nanti satu orang untuk mempresentasikan. Yuk dimulai dari kelompok A. Ya, Bu. Paragraf 1 kelompok A. 1 Marofa, 2 Ella, 3 Kiara, 4 Nisha. Hasil diskusi dari kelompok A. Gagasan pokok, hari ini begitu istimewa. Gagasan pendukung, di kotaku akan diselenggarakan pawai budaya. Gagasan pendukung, berbagai kelompok masyarakat dari berbagai suku dan budaya akan mengikuti kegiatan tersebut. Gagasan pendukung, aku sendiri berasal dari suku Dayak. Gagasan pendukung, tapi alih-alih memintaku untuk membantu persiapan pawai budaya kami, ayah memintaku untuk membantu kelompok masyarakat lain. Ya, terima kasih Mbak Marofa. Bagus sekali presentasinya. Sekarang yang kelompok B. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, yuk. Paragraf 2 kelompok B. 1 Naya, 2 Dela, 3 Indah, 4 Marsandra. Gagasan pokok. Aku awalnya menentang gagasan pendukung, tapi setelah menghabiskan waktu kurang lebih 4 jam bersama temanku. Gagasan pendukung, Doni mempersiapkan pawai budaya dari kelompok Entis Flores atau tahu maksud ayah memintaku begitu. Gagasan pendukung, aku bisa belajar banyak hal. Ya, sekarang yang
Kelompok C, siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, yuk, Mbak Saina. Paragraf 3. Anggota kelompok 1 Saina, 2 Putri, 3 Septiana, dan 4 Esa. Gagasan pokok, terutama aku belajar bahwa pawai budaya kali ini bukan sekadar kegiatannya, gagasan pendukung, melainkan sebuah ajang perajut beneka kebenekaan yang telah lama sirna. Gagasan pendukung, aku pun berterima kasih pada ayah, dan sejak saat itu aku sangat antusias menaati perhelatan ajang ini yang berikutnya. Ya, terima kasih ya Mbak Saina. Semua kelompok sudah presentasi. Nah, kalau sudah presentasi, Ibu akan memberikan kalian bintang lagi. Kita lanjutkan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok memaparkan topik utama pembahasan dari sebuah teks. Gagasan pokok biasanya tidak membutuhkan kalimat penghubung karena keberadaannya merupakan inti dari sebuah teks. Kemudian gagasan pendukung merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus. Kalimat gagasan pendukung dibuat dengan menghubung kalimat. Nah, anak-anak, apakah ada materi yang belum jelas? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan pada LKPD. Nah, anak Ibu punya LKPD untuk kalian kerjakan. Ada 3 aktivitas LKPD yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, menganalisis keragaman budaya di Indonesia. Kalian tuliskan nanti ke dalam tabel berikut ini ya. Kemudian yang kedua, ada membaca teks bacaan. Kalian analisis. Iya, Bu. Kalian analisis dari pertanyaan bacaan berikut ini ya. Ya, Kemudian Ya, yang Bu. ketiga, Ya, Bu. kemudian yang ketiga adalah menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada setiap paragrafnya. Iya. Ya. Ibu beri waktu mengerjakan LKPD 15 menit dimulai dari sekarang. ya Bu. Ya Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil LKPD-nya? Untuk LKPD yang pertama. Saya Bu. Ya, yuk. Jawaban LKPD 1 yaitu nomor 1 daerah asal Padang, ciri khas daerah rendang dan rumah gadang. Nomor 2 daerah asal Jakarta, ciri khas daerah karedok dan ondel-ondel. Nomor 3 daerah asal Sumatera Utara, ciri khas daerah Bika Ambon dan suku Batak Toba. Nomor 4 daerah asal Bali, ciri khas daerah sate lilit dan tari ketak.
Nomor 5, daerah asal Yogyakarta, ciri khas daerah, gudeg, dan pertunjukan ketoprak. Apakah jawaban dari Mbak Adela sudah betul, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah kita lanjutkan untuk yang LKPD kedua. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Saya, Bu. Ya, yuk. Nomor 1. Kenapa Indonesia memiliki banyak suku budaya, ras, dan budaya yang sangat beragam? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 1000 pulau. Apakah jawaban Mbak Septiana sudah betul? Betul, Bu. Ya, betul. Sekarang yang kedua. Ya, Bu. Tulisan contoh kesenian daerah di Indonesia menurut paragraf kedua adalah contohnya seperti tarian daerah, pertunjukan daerah, rumah adat daerah, senjata daerah, dan alat musik daerah. Sudah, Bu? Ya, apakah jawaban Mbak Maisa sudah betul? Sudah, Bu. Betul, Bu. Ya, kemudian kita lanjut yang nomor 3. Saya, Bu. Apakah nama tarian yang berasal dari Aceh? Nama tarian yang berasal dari Aceh adalah tari Bitung Jeupa. Apakah jawaban Mbak Kiara sudah betul, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, 4. Apa informasi tepat yang dapat diperoleh dari paragraf ketiga? Jawabannya, kesenian daerah di Indonesia sangat menarik. apakah jawabannya sudah betul? Anak-anak, jawaban temanmu? Betul, sudah. Sudah. Untuk yang LKPD ketiga, siapa yang mau mempresentasikan jawabannya? Saya, Bu. Ya. Paragraf 1. Gagasan pokok. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman budaya. Gagasan pendukung. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Ya, terima kasih. Kemudian yang paragraf kedua. Gagasan pokok. Keberagaman budaya bangsa Indonesia membuat negara ini menjadi negara yang memiliki banyak sekali kesenian daerah. Gagasan pendukung. Setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri dalam setiap keseniannya. Ya, terima kasih. Untuk paragraf ketiga. Gagasan pokok, kesenian daerah di Indonesia sangat menarik sekali. Gagasan pendukung, kesenian daerah yang disukai oleh penduduk lokal maupun dari wisatawan mancanegara. Ya, terima kasih. Kalian sudah membacakan hasil pengerjaan LKPD. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan semua LKPD-nya ya? Ya, Bu. Sekarang tugasmu adalah mengerjakan soal evaluasi. Pengerjaannya nanti setelah Zoom ini berakhir, Ibu kasih waktu untuk kalian untuk mengerjakan soal evaluasi sampai pukul 3 sore ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Soal evaluasi, linknya sudah Ibu kirim lewat WA grup ya. Nanti kalian cek ya soal evaluasinya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, anak-anak, dari pembelajaran ini apa yang kalian sukai? Melihat video dan menyanyi. Melihat video dan menyanyi. Apakah materi yang Ibu sampaikan sudah jelas?
Sudah, Bu. Sudah. Nah, anak-anak, siapa yang mau membacakan hasil kesimpulan tentang materi Saya, yang Bu. pelajari? Ya, yuk Mbak Saina. IPS, keragaman budaya adalah suatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan suku atau ras. Contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia: adat istiadat, rumah adat, tarian daerah, alat musik daerah, senjata daerah, dan makanan khas. Ya. Bahasa Indonesia, gagasan memaparkan topik utama pembahasan dari sebuah teks. Gagasan pokok biasanya tidak membutuhkan kalimat penghubung karena keberadaannya merupakan inti dari sebuah teks. Gagasan pendukung merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus. Kalimat gagasan pendukung dibuat dengan penghubung kalimat. Terima kasih Mbak Saina dan Mbak Naya sudah membacakan hasil kesimpulannya. Sama-sama, Bu. Ya, sekarang anak-anak pada target pencapaian tujuan pembelajaran yang pertama, apakah sudah tercapai? Sudah. Ya, Sudah, Bu. tujuan pembelajaran yang kedua, apakah sudah tercapai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berarti hari ini keempat tujuan pembelajaran kita sudah tercapai semuanya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, besok kalian mempelajari pembelajaran yang kedua, ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Anak-anak, Ibu akan menayangkan hasil pencapaian yang kalian peroleh. Bintangnya mendapat berapa ya? Kita lihat. Ya, Bu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Ya, Mbak Naya mendapat 6, Mbak Marsandra mendapat 7, Mbak Putri Sinta mendapat 5. Anak-anak, dari pelajaran yang sudah kita pelajari, anak-anak harus saling menghargai dengan perbedaan yang ada. Kalian harus saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, Bu. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian juga harus menjaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Kemudian yang keempat, jangan lupa mencuci tangan. Ya, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pagi ini, seperti biasa kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Kita akan menyanyi lagu Gundul Gundul. Sekarang siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Saya, Bu. Pimpin yuk. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sekian pembelajaran pagi ini ya anak-anak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.